Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Judul renungan pagi hari ini, tetap murni di tengah tekanan. Bapak Ibu rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan seorang anak muda yang cerdas, tampan, berpotensi besar, dibawa ke negeri asing. Budaya baru, makanan baru, gaya hidup baru, dan sistem nilai yang sama sekali berbeda. Ia bisa saja beradaptasi, mengikuti arus, menikmati fasilitas istana, dan berpikir Tuhan pasti mengerti. Ini hanya soal bertahan hidup. Namun demikian rekan-rekan, Daniel justru memilih jalur yang berbeda. Ia berkata dalam hatinya, "Aku tidak mau menajiskan diri." Keputusan ini Bapak Ibu rekan-rekan sederhana, tapi radikal. Sebab yang Daniel pertahankan bukan sekedar perutnya, melainkan kemurnian imannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini dimulai dengan kata yang kuat, berketetapan. Artinya, Daniel sudah menentukan sikap sebelum pencobaan datang. Ia tidak menunggu keadaan menuntun, tapi membiarkan prinsip hidupnya yang memimpin. Makanan raja bukan sekedar menu mewah. Itu lambang kompromi budaya. Dengan menikmatinya, Daniel seolah menerima sistem Babel yang menyembah dewa lain. Namun ia tahu, kesetiaan kepada Tuhan harus lebih tinggi daripada kenikmatan sesaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel tidak melawan dengan teriak, melainkan dengan keteguhan hati. Ia tidak menolak karena sombong, tapi karena sadar siapa dirinya di mata Tuhan. Dari sikap kecil itu, Tuhan memuliakan dia besar-besaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di zaman yang mirip sekali dengan Babel. Dunia yang terus menekan kita untuk menyesuaikan diri. Kita ditawari berbagai santapan modern, nilai-nilai yang mengaburkan kebenaran, gaya hidup instan dan kompromi, godaan untuk terlihat hebat, tapi kehilangan yang benar. Dunia berkata, semua orang juga melakukannya. Tapi anak Tuhan seperti Daniel seharusnya berani berkata, "Aku tidak mau menajiskan diri." Bagi jemaat masa kini, itu bisa berarti tetap jujur, meski semua orang curang. Menolak korupsi, walaupun menguntungkan. Menjaga kekudusan relasi di tengah budaya yang bebas. Tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan ketika semua bergantung pada kekuatan sendiri. Kesetiaan itu Bapak Ibu mungkin membuat kita berbeda. Bahkan terlihat tidak populer. Tetapi justru disitulah Tuhan memperlihatkan kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini Anda sedang dihadapkan pada santapan raja, versi modern. Pilihan-pilihan yang menggiurkan, tetapi merusak iman. Ingatlah, setiap kompromi kecil bisa mengarah pada kehilangan yang besar. Ketika kita berani berkata tidak, Tuhan akan berkata
ini anakku yang setia. Seperti Daniel, Bapak Ibu, mari kita hidup dengan ketetapan hati, bukan ikut arus dunia. Tetap teguh di jalan Tuhan, sebab kemurnian yang dijaga dari awal akan melahirkan berkat besar di akhir nanti. Biarlah teladan hidup Daniel boleh menjadi teladan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bantu kami ya Tuhan, supaya kami boleh punya ketetapan hati untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini. Biarlah kiranya menyenangkan hati-Mu, itu yang menjadi tujuan hidup kami. Bantu kami ya Tuhan, untuk kami bisa berkata tidak. Berikan kami kekuatan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.